Halo teman-teman, selamat datang, selamat bergabung kembali di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia nontonin video ini. Nah, di video kali ini kita bakal mulai start untuk instalasi projectnya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di video yang sebelumnya gitu ya. Jadi project aplikasi ini itu dibangun menggunakan framework Laravel 12. Kemudian kita bakal pakai yang namanya jQuery dan juga Bootstrap. Nah, untuk template adminnya kita bakal pakai yang namanya Kai Admin, teman-teman. Oke, biar nggak lama-lama kita langsung mulai aja. Oke, nah jadi step pertama itu kita install project Laravelnya. Starter kitnya kita pilih yang none ya. Karena kita mau pakai Bootstrap kan, jadi nanti autentifikasinya itu kita bakal pakai dari Laravel UI, teman-teman. Tinggal tungguin aja proses instalasinya selesai. Database-nya silakan teman-teman sesuaikan ya. Kalau saya di video kali ini masih menggunakan MySQL. Jangan dulu dieksekusi, migrasinya kita biarin aja dulu. Kemudian ini kita pilih no. Oke, kalau sudah kita bisa buka di dalam Visual Studio Code seperti biasa. Oke teman-teman, pertama kita bakal install dulu yang namanya Laravel UI. Jadi untuk fitur autentifikasinya ya, perintahnya itu kita bisa pakai Composer kayak gini. Nah, Composer require Laravel UI. Di enter aja. Nah, kalau sudah, kita bisa pakai kayak gini teman-teman. PHP Artisan UI Bootstrap double dash out kayak gini. Oke. Nah, sudah beres ya. Jadi Laravel UI-nya sudah terinstall. Kemudian selanjutnya kita setting .env-nya. Pertama, nama aplikasinya adalah kayak gini. Kemudian di bagian sini silakan teman-teman sesuaikan ya dengan konfigurasi database-nya masing-masing. Kemudian di sini saya ingin tulis user email. Ini nanti akan kita pakai untuk seeder ke dalam database-nya nanti. Oke, sip. Oke, kalau sudah kita jalankan PHP Artisan Migrate-nya teman-teman. Oke, nggak ada soal ya. Kemudian kita masuk ke database seeder. Jadi kali ini maksud saya itu tidak akan pakai fitur registernya. Jadi asumsinya adalah ini aplikasi baru, jadi nanti kita mainnya di lewat seeder aja gitu. Kita kayak gini aja. User create gitu ya. Kan tadi ada nama ya. Name diisi oleh. Nah, diambil dari .env teman-teman. Oke. Kita eksekusi bagian seeder yang ini ya. DB seed aja kayak gini. Oke, mungkin terminalnya kekecilan ya. Bentar, saya ganti dulu. Nah, kayak gini teman-teman. Sip. Jadi proses seedernya udah selesai. Kemudian selanjutnya itu kita jalankan npm install. Kalau sudah baru jalankan npm run dev gitu ya.
Nah, seperti biasa kita buka satu terminal lagi untuk eksekusi servernya teman-teman. Nice. Lalu kita tinggal buka aja di browser. Oke, kita masuk ke login ya. Pakai yang tadi teman-teman. Nah, pastikan sampai di sini step untuk loginnya itu sudah berhasil. Selanjutnya itu, kita bakal install template adminnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman buka lagi di Temwagon seperti biasa. Kalau saya masuknya ke dalam admin dan dashboard gitu ya, ke tab yang ini. Kemudian kita filter ya. Cari yang Bootstrap 5. Nah, kayak gini. Kemudian teman-teman cari yang namanya Kai Admin. Nah, ini nih. Kita buka aja, kemudian kita download. Kalau sudah terdownload, seperti biasa kita ekstrak aja langsung ya. Lalu kita buka bagian ini nih, foldernya. Nah, kita ambil bagian assets-nya aja teman-teman. Jadi sebelah kiri ini adalah hasil download tadi yang kayak admin ya. Sebelah kanan adalah folder project saya gitu. Nah, di dalam folder project ini, teman-teman masuk ke folder public. Kemudian kita bikin satu folder baru, namanya adalah template. Sorry, typo. Nah, kayak gini, dibuka aja. Yang aset ini, kita pindahkan ke dalam template gitu. Nah, kayak gini aja. Kalau sudah, kita bisa close aja semuanya. Nah, kemudian di sini teman-teman perlu melakukan live review dulu gitu. Supaya kita bisa dapetin apa namanya? Page source-nya gitu dari halaman admin yang ini. Lalu kita balik lagi ke dalam Visual Studio Code-nya ya. Nah, di sini kita bikin satu template namanya adalah Kai, teman-teman. Jadi kayak gini. View di dalam folder layouts namanya adalah Kai. Nah, kalau udah kita buka yang bagian Kai ini ya. Nah, dia kan masih kosongan nih. Lalu kemudian kita balik lagi ke sini. Kita page source. Kita copy aja semua. Kayak gini. Pindahin ke dalam Kai yang tadi. Yang ini nih. Nah, paste gitu teman-teman. Kemudian untuk mengujinya, teman-teman masuk ke dalam home.blade ya. Nah, di sini halaman home itu kan yang ini nih. Nah, ini. Dia masih mengarah ke dalam layoutnya punya app kan. Kita pindahin ke dalam Kai. Dah kayak gini aja. Kemudian teman-teman cek hasilnya, dia pasti berubah kayak gini. Kalau udah kayak gini itu berarti artinya elemen HTML dari template adminnya itu udah berhasil di load. Nah, tugas kita tinggal load bagian CSS-nya teman-teman. Jadi balik lagi ke dalam Kai Blade ya. Nah, kita harus load di sini nih. Nah, dari bagian atas aja kita langsung. Pertama, title-nya ini kita rubah pakai env app name gitu. Nah, kayak gini. Kemudian ini kan ada tulisan aset ya. Kita kayak gini aja. Tadi kan nama foldernya itu adalah template ya. Berarti aset, template, kemudian slash-nya di sini. Di akhir dari kurung kurawal gitu ya. Kalau teman-teman lihat ketika saya save, saya refresh. Nah, sudah berubah nih bagian logonya. Berarti udah berhasil di-load kan? Cara yang sama juga kita lakukan untuk semua assets-nya gitu. Nah, biar cepat teman-teman bisa Ctrl F ya. Kemudian ini kita copy aja bagian assets-nya ini di sini. Kemudian kita replace jadi kayak gini teman-teman. Replace dari yang sini ya. Nah, dari yang icon ini nih. Sama aja. Sampai ke dalam sampai tulisan assets-nya gitu. Simpan di dalam replace. Nah, kayak gini. Kemudian kita klik bagian ini nih, tombol yang kanan. Udah. Yang awalnya kita rubah lagi. Dia kan jadi double nih. Nah, hapus satu.
Kita save, aman, balik lagi ke hasilnya, kita refresh. Nah, udah benar teman-teman. Sesimpel itu aja. Selanjutnya kita benahi bagian sidebar-nya teman-teman. Nah, yang sidebar ini teman-teman cek aja. Di sini ya, nah dia ada kelas namanya sidebar kan. Biar kodenya nggak kepanjangan, kita bikin sebuah komponen hanya untuk menampilkan sidebar-nya aja gitu ya. Jadi supaya kodenya itu jauh lebih modular teman-teman, biar jauh lebih rapih gitu. Bikin aja komponen, namanya adalah sidebar. Tipe komponen. Nah, kayak gini. Teman-teman buka bagian ini ya, yang komponen sidebar.blade. Oke, kita buka kayak gini. Kemudian balik lagi ke KaiAdmin. Nah, yang sidebar ini, kita klik nih, tombol yang ini nih, untuk nge-collapse gitu ya. Nah, sidebarnya kita copy di sini. Kita cut maksud saya. Kita cut, tulis aja X, sidebar, nama komponennya yang tadi kan. Jadi kayak gini. Hasil cut yang tadi, kita paste di sini teman-teman. Udah. Kalau teman-teman lihat hasilnya itu pasti sama aja. Karena tidak ada perubahan kan. Tapi setidaknya kode kita itu jauh lebih rapih teman-teman. Kita rapihin bagian yang lainnya teman-teman. Pertama kalau kita scroll ya. Nah ini ada tulisan yang search kan. Nah input ini nih. Input itu bagian ini. Nah kita akan hilangkan aja nih karena gak perlu juga kan. Search ini sampai ke bagian notifikasi yang ini nih. Ini bagian search-nya kita hapus yang ini nih. Nah ininya kita hapus ya. Kemudian UL yang LI ini juga sama kita hapus, search. Kemudian yang ini bagian notifikasi sama kita hapus juga. LI selanjutnya juga sama kita hapus. LI selanjutnya juga sama kita hapus. Nah, jadi LI-nya itu cuma sisa bagian ini nih. Hi, here's Rian gitu ya. Kalau kita cek, nah, jadi kayak gini teman-teman. Tinggal yang bagian ini kita sesuaikan namanya dengan yang lagi login kan. Berarti di sini, nah yang Hijrian ini kita ganti. Jadi out user name gitu. Oke. Kemudian scroll lagi ke bawah. Nah ini juga masih ada nih Hijrian. Sama ganti juga. Yang emailnya juga sama. Oke, sip. Nah, sisanya ini biarin aja dulu kayak gini. Kita scroll lagi ke bawah ya. Nah, lalu kita benerin bagian ini nih. Kita save dulu. Kita cek lagi hasilnya. Oke, sip ya. Semuanya udah berubah teman-teman. Nah, kayak gini. Mantap. Balik lagi di sini ya. Nah, yang ini dashboard Bootstrap admin kira-kira yang mana nih? Oh, ini nih. Nah, berarti kan yang ininya kita nggak perlu teman-teman. Page innernya bisa kita hapus sepertinya. Dari sini kita hapus. Kelas yang row-nya juga sama bisa kita hapus. Kita minimize dulu aja semua kelas yang row. Nah, jadi kayak gini kan. Kita hapus di sini teman-teman. Oke. Kemudian kita ganti pakai yield. Namanya adalah content. Jadi di dalam page inner ini nggak ada div yang lain. Yang ada itu cuma yield aja, isinya adalah konten. Kalau kita cek di sini, nah teman-teman mantap ya. Jadi sekarang halaman dashboardnya itu kontennya udah muncul nih. Udah nyambung gitu dengan template adminnya. Terus di dalam page inner ini kita bikin satu kelas baru ya. Namanya adalah page header. Isinya itu H4 aja teman-teman. Misalkan nama halaman gitu ya. Atau enggak deh, kita langsung aja pakai yield. Nah, kalau nggak diisi yieldnya gitu ya, nanti nilai defaultnya itu adalah
Nah, kayak gini. Kita kasih kelasnya di sini page title. Oke, sip. Kita cek lagi. Nah, jadi dia nanti muncul di sini, teman-teman. Oke, selanjutnya kalau saya refresh nih. Nah, dia kan muncul nih tulisan ini kan. Nah, alert bootstrap notify-nya muncul. Kita harus hilangin, teman-teman. Jadi jangan sampai ketika di refresh atau load halaman baru, alertnya muncul gitu ya. Aneh juga gitu. Kita cek aja ke paling bawah. Di sini nanti dia ada, teman-teman. Nah, yang line chart ini juga kita nggak perlu ya. Script yang ini kita bisa hapus. Oke, kita save. Script yang paling bawah ya. Nah, ini juga sama. Kita hapus juga nih yang setting demo.js. Oke, sip. Ternyata dia udah pakai Sweet Alert ya, keren. Data table-nya juga udah ada. Wah, mantap teman-teman. Udah lengkap. Kita tinggal cek lagi aja, kita refresh. Nah, baru sekarang dia hilang kan. Nah, tinggal bagian yang ini teman-teman. Yang setting ini nih. Itu gampang aja kita hilanginnya itu di sini nih. Nah, di sini ada ke atas lagi ini nih. Custom template katanya ya, don't include in your project. Div-nya kita minimize. Kita hapus aja kayak gini. Sip. Nah, kita refresh. Oke, keren teman-teman. Selanjutnya kita benerin bagian sidebar ini nih. Kan dia warnanya biru ya. Jadi teman-teman masuk ke dalam sidebar.blade. Paling atas aja langsung. Nah, di sini ada data background color gitu ya. Kalau teman-teman mau ganti jadi putih gitu ya. Yang dark ini kita ganti aja jadi light kalau saya tidak salah. Kita refresh. Nah, dia jadi warna putih kan. Kayak gini. Oke, jadi sesuai dengan selera teman-teman masing-masing ya. Kemudian selanjutnya itu kita tes bagian ini nih. Logout. Logoutnya kan belum aktif ya. Nah, logout itu adanya di dalam Keyblade lagi. Kita cari aja tulisan logout di sini. Nah, yang ini nih teman-teman ada. Nah, caranya biar gampang, teman-teman buka app.blade ya. Dia tuh udah ada button logoutnya teman-teman. Nah, ini nih. Kita copy aja ini. Copy. Masukin ke dalam sini, ke admin ya. Yang ini kita bungkus pakai div. Kita paste yang tadi di sini. Nah, kayak gini. Yang logoutnya kita hapus. Gitu teman-teman. Ininya saya geser kiri biar kelihatan. Nah, kayak gini. Jadi cuma ada div, isinya kita paste aja yang tadi. Kelasnya kita hapus aja. Jangan. Oke. Sip teman-teman. Saya rasa mungkin bisa seperti ini ya. Kita cek lagi aja. Kita refresh. Kita logout. Nah, teman-teman berhasil. Kalau kita login lagi. Nah, keren teman-teman. Sip ya, berarti fitur logoutnya udah sukses. Terus kita benerin bagian loginnya. Jadi kalau kita logout ya. Nah, halaman awalnya itu harus mengarah ke halaman login gitu ya. Itu gampang, teman-teman masuk ke web.php. Nanti di sini yang bagian out ini dia bakal merah. Kita kontrol spasi aja. Ambil yang kedua ya dari support. Udah dia nggak akan merah. Nah, slash yang ini kita ganti. out.login. Mantap teman-teman. Kita cek lagi. Tuh halaman awalnya itu dia langsung ke dalam halaman login gitu ya. Nah, sekarang bagian ini kan kita nggak perlu nih ada login dan register gitu ya. Karena tadi template-nya kan udah pakai Kai. Kita modifikasi bagian halaman loginnya gitu. Pertama kita buka out loginnya ya, halaman loginnya. Yang ini nih. Nah, kita masuk ke dalam layout app. Nah, di sini
kita cek bagian paling atas teman-teman. Pertama, kita tidak perlu brand yang ini nih, navbar brand. Kita bisa hapus. Kemudian yang buttonnya juga sama, kita bisa hapus. Kemudian bagian div yang ini juga sama. Sorry, yang ini. Nah, UL ini kita bisa hapus juga. Bagian UL yang ini juga sama, bisa kita hapus. Atau sekalian aja deh, dari nav-nya aja kita hapus semua teman-teman. Sorry, dari nav, kemudian kontainer ya. Coba aja kita hapus segini. Kita save, kira-kira hasilnya dia kayak gimana. Nah, tapi agak aneh ya. Udah navbarnya aja berarti kita hapus. Kayak gini. Kita cek lagi. Sip ya. Tinggal kalau dia pingin di tengah itu gampang aja. Di bagian div yang ini. Nah, atau saya bisa ceknya di sini nih. Kita kasih kelas ya. Hanya itu screen. Kemudian kita kasih dia displaynya flex, justify. Nah, mungkin bisa kayak gini teman-teman. Oke, ternyata jadi penyok. Gak apa-apa, kita cek aja dulu. Oh, ternyata dia nggak full kan. Nah, supaya dia full, pertama yang bagian PY-nya kita hapus aja dulu. Oh, VH teman-teman, saya lupa. Nah, kalau nggak salah di kelas Bootstrap tuh kayak gini nih, VH 100 gitu ya. Tuh, kayak gini teman-teman. Sip ya. Kemudian biar yang login ini nggak penyok, kita tinggal ubah aja ukurannya di sini. Berarti call 6 mungkin cukup. Nah, kayak gini teman-teman. Kemudian warna merahnya kita hapus. Kalau teman-teman mau rubah jadi background juga ya monggo, silakan disesuaikan saja gitu ya. Nah, sip ya. Tinggal kita benerin bagian formnya nih, form loginnya sekarang. Kita keluar dari app.blade ya karena udah beres. Masuk ke login.blade. Nah, kan kita nggak perlu nih untuk remember me gitu ya. Yang bagian div-nya ini kita hapus. Nah, kayak gini teman-teman. Forget password-nya juga sama, kita hapus aja. Karena kita nggak pakai. Yang call MD8 kita ganti jadi 12. Kalau saya nggak salah sih kayak gini. Oke. Sorry. Call MD-nya tetap 8. BT-nya kita tambahkan W100 teman-teman. Oh, jelek juga ya. Atau udah deh kayak gini aja. Sip. Tapi aneh juga ya. Coba kita akalinya di sini nih. Di button ini kan 8 ya. Mungkin cukup 9 teman-teman. Kita kasih aja call 9 kayak gini. Nah, agak mending teman-teman. Kalau kita cek login lagi. Oke. Sip ya. Jadi halaman loginnya udah sukses, udah benar juga. Kemudian nyambung ke halaman dashboard adminnya juga udah menggunakan template dari Kai. Terus kita benerin bagian sidebarnya sekarang ya. Jadi kan sidebarnya itu banyak ya. Nah, kita masuk ke dalam sini teman-teman. Sidebar.blade, kemudian teman-teman masuk lagi ke sidebar.php. Nah, kita maininnya nanti di sini gitu ya. Jadi kita parsing data dari komponen ini, kemudian dirender di dalam blade-nya yang ini gitu. Nah, pertama kita harus filter dulu. Hanya 2 jenis menu yang kita perlu itu teman-teman. Pertama itu menu yang single kayak gini ya. Kemudian menu yang drop down kayak gini. Jadi kita hapus aja yang sisanya, karena nggak perlu gitu. Kita masih di sidebar.blade ya. Pertama kita scroll ke bawah. Nah, tulisan dashboard ini kan dia drop down ya. Berarti kita masih perlu toh. Nah, kita biarin aja. Kemudian tulisan komponen yang ini juga sama, kita hapus. Yang jangan kita hapus tuh bagian tulisan widget, teman-teman. Jadi sisanya kita hapus aja. LI-nya kita minimize. Sidebar layout-nya juga sama, kemudian form. Nah, kita minimize aja kayak gini, teman-teman. Sampai nemuin yang namanya widgets gitu ya.
Nah, ini kan ketemu nih widget. Sisanya kita hapus. Yang bagian di bawah widget, dia kan ada dokumentasi ya. Kita hapus juga, kan nggak perlu. Yang menu level juga sama, kita hapus. Nah, kayak gini. Jadi cuma ada dua ya. Bagian dashboard dan juga widget gitu. Saya ganti deh jadi dua. Nah, kayak gini. Atau sorry, kayaknya lebih enak kalau ininya 18. Nah, kayak gini teman-teman. Oke, sip ya. Jadi kelihatan semua. Kita tinggal cek lagi aja nih. Refresh. Nah, tinggal badge yang angka 4 ini kita hapus nih. Karena kan nggak perlu juga. Cari di widget. Nah, dia ada di bagian ini nih. Badge suksesnya kita hapus. Nah, kayak gitu. Scroll lagi ke atas pelan-pelan aja. Nah, yang ref ini nih, kita ganti rootnya jadi ke home. Oke. Kemudian bagian image ini kan bagian logo yang ini nih. Sebetulnya kan dia ada tulisannya ya. Tuh. Cuman karena kebetulan aja warna backgroundnya putih gitu ya. Jadi nggak kelihatan. Jadi tugas teman-teman tuh kalau teman-teman mau ganti jadi warna putih mangga, kalau teman-teman mau ganti logonya juga mangga, itu sama aja. Kalau saya sih tetap di warna yang cerah teman-teman kayak gini ya. Nah, cuman buttonnya kan dia jadi nggak kelihatan nih. Yang lain ini coba kita ganti jadi white. Oke, kita cek lagi. Nah, sip. Mantap teman-teman. Tugas kita itu selanjutnya kita bakal parsing ya data-data links lah dari komponen sidebar. Kemudian kita render di sini teman-teman. Jadi caranya itu teman-teman masuk ke dalam sidebar PHP ya. Nah, di sini pertama kita bikin public links itu kayak gini. Kemudian kita tulis this links gitu ya. Datanya kan dia array ya, karena nanti kan mungkin menunya lebih dari satu. Bukan mungkin juga sih, pasti gitu ya. Label, misalkan analitik, nah kayak gini. Kemudian kita perlu rootnya juga. Rootnya itu adalah home ya. Root itu yang bagian ini teman-teman. Root name-nya ya. Nah, di bagian sini nih. Kemudian kita bikin juga is aktif. Kalau request root is-nya itu adalah home gitu. Kemudian kita perlu icon juga. Nah, iconnya saya pakai fast FA kayak gini aja. Nah, yang terakhir kita pakai is drop down gitu. Jadi si link ini itu dia drop down atau bukan gitu ya. Kalau bukan ya kita setting dia false gitu. Oke, nggak ada error kan? Nah, sekarang kita parsing nih links ini ke dalam sidebar.blade-nya. Gitu. Jadi nanti kita bagian LI-nya itu sedikit teman-teman. Karena dia melooping dari data yang ini kan. Jauh lebih mudah teman-teman. Jauh lebih rapi. Berarti kan yang bakal kita looping itu LI-nya ya. Nah, yang ini kan kita simpan for each-nya di sini. Yang kita looping itu adalah links gitu ya. Kemudian bentuk tunggalnya itu adalah link kayak gini. Di sini baru kita lakukan pengkondisian teman-teman. Nah, kalau linknya itu is drop down maka dia gimana gitu ya. Kalau drop down berarti kan LI yang ini nih, yang dashboard ini kita cut ya. Kita pindahin dia di dalam if yang pertama kalau dia drop down kan. Nah, yang bagian else-nya itu kita pindahin yang widget teman-teman. Kita paste di sini. Udah kayak gini aja. Sip. Jadi nanti dia otomatis bakal nge-looping data yang dikirim dari komponennya gitu. Kita refresh. Nah, sekarang cuma ada satu kan. Keren teman-teman. Tinggal kita sesuaikan data-data yang dikirimnya gitu ya. Pertama itu bagian ini nih. Nav item. Kan dia nggak ujug-ujug aktif ya.
kita harus cek dulu. Kalau link gitu ya, is aktif, maka kita tambahkan dia kelas aktif. Kalau enggak kita kosongkan kayak gini. 1 selesai. Nah, kemudian bagian icon sama, berarti kita tulisnya link, icon, kemudian yang dashboard ini kita ganti jadi link label. Nah, kayaknya yang karetnya kita nggak perlu teman-teman. Perlu. Nah, kayak gini. Sisanya kita biarin aja dulu. Karena kita kan belum ada juga link yang drop down gitu ya. Kita biarin aja dulu. Kita benerin bagian link yang singlenya gitu atau yang satuannya gitu ya. Nah, pertama di nav itemnya juga sama. Kita kasih link is aktif. Ref-nya itu kita arahkan dia ke dalam. Nah, kayak gini. Yang ininya kita ganti jadi icon. Yang widgetnya kita ganti jadi label. Nah, kayak gini aja teman-teman. Kita refresh. Nah, dia jadi aktif kan sekarang tuh. Gitu, sesimpel itu aja. Tinggal nanti tugas kita adalah benerin bagian link yang drop down-nya gitu ya. Karena nanti pasti contoh kita punya master data gitu. Ada master data produk, kategori, kemudian stok barang. Nah, itu nanti maininnya kita di bagian sini. Setup yang terakhir itu kita perlu tambahin juga namanya Laravel Suite Alert. Nah, Suite Alert yang disiapkan oleh Kai admin itu kan dia berfungsi kalau kita pakainya itu setiap proses CRUD-nya gitu ya menggunakan Ajax gitu. Nah, sementara kita tidak akan pakai Ajax. Sorry, maksud saya beberapa fitur mungkin tidak pakai Ajax gitu ya. Nah, supaya Suite Alert tetap muncul, kita harus install bagian ini teman-teman. Gitu. Coba kita masuk ke instalasi. Kita copy nih bagian ini. Eksekusi di terminalnya aja. Nah, tunggu sampai beres. Oke, balik lagi ke sini ya. Kemudian ke configuration. Nah, kita harus pindah ini, include ini ke dalam master layout-nya katanya kan. Master layout-nya itu adalah Kai kan. Nah, kai.blade ya. Ininya saya rubah dulu jadi 4 deh. Jadi 2, sorry. Nah, kayak gini. Kita simpan di bawah body aja teman-teman langsung. Nah, kayak gini. Oke, kalau sudah balik lagi ya. Tinggal kita publish nih konfigurasinya. Paste lagi di terminal. Udah teman-teman, kayak gini aja. Tinggal sisanya kita bisa pakai semau-mau kita aja gitu ya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita sudah berhasil melakukan instalasi pertama ya. Untuk project Laravelnya sekaligus instalkan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya gitu. Tinggal nanti di video berikutnya kita bikin fitur pertama yaitu master datanya gitu ya. So, jadi stay tune terus di channel ini, kita ketemu lagi di video berikutnya.